Sebuah pukulan dilepaskan oleh tubuh kaca King Kong sehingga membuat banyak ahli dari Sekte Langit yang mendalam berjatuhan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah mereka masih hidup atau mati. Sementara Liu Chang, meskipun tubuhnya dibungkus oleh kekuatan Doqi yang menakutkan, tetapi kekuatan misterius yang berasal dari tubuh kaca King Kong membuat semua organ dalamnya hancur dan bahkan tulangnya berubah menjadi abu. Setelah menghabisi orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam, tubuh kaca King Kong perlahan menyusut menjadi seorang pemuda. Lalu di sampingnya muncul 3 orang gadis cantik, yakni Cai Lin, Xiao Yixian, dan juga King Lin. Kilau keterkejutan melintas di mata Yun Yun dan semua orang dari Sekte Bunga. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan yang menakutkan seperti itu. Bahkan mereka semua hampir saja mati oleh Sekte Langit yang mendalam. Sementara Xiaoyan, hanya dengan kemampuannya sendiri dia mampu menghabisi orang-orang itu. Xiaoyan mendatangi kelompok Yun Yun dan bertanya apakah kalian baik-baik saja. Lalu dia mengeluarkan botol giok yang berisi pil pemulihan dan memberikannya kepada Yun Yun. Yun Yun menjawab, aku baik-baik saja, hanya saja ada beberapa murid yang mengalami luka. Tetua dari Sekte Bunga mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah membantu mereka. Xiaoyan tersenyum, tidak perlu sungkan karena memang sejak awal Papiliun Bintang Jatuh dan Sekte Bunga telah berhubungan baik. Sementara Yun Yun pandangannya tertuju kepada Cai Lin yang ada di samping Xiaoyan. Namun Cai Lin hanya diam dan acuh tak acuh. Bagaimanapun juga mereka telah menyimpan beberapa dendam. Seandainya bukan karena keberadaan Xiaoyan, kedua gadis ini pasti akan bertarung satu sama lain. Mengingat karakter Ratu Medusa yang kejam dan karakter Yun Yun yang tidak mau kalah. Melihat situasi yang sedikit canggung ini, Xiaoyan lantas bertanya kepada tetua Sekte Bunga sudah berapa lama mereka berada di tempat itu. Tetua ini memberitahu bahwa perjalanan mereka telah memakan waktu selama 5 hari. Hal ini karena mereka tidak menemukan jalan yang tepat. Bahkan selama perjalanan mereka telah menarik kawanan binatang buas. Hanya saja kali ini mereka kurang beruntung, disergap oleh kelompok dari Sekte Langit yang mendalam. Xiaoyan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia menanyakan apakah tetua mengetahui tentang situasi faksi yang lain. Tetua ini menjawab seharusnya mereka semua telah menuju panggung wilayah Kono dari tanah Kono barbar. Itu adalah tempat yang ditinggalkan sejak zaman kuno. Bahkan binatang buas sekalipun tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu di sana bisa dianggap tempat paling aman dari binatang buas. Namun juga sangat berbahaya karena terdapat kekuatan misterius yang tersembunyi di sana. Jika ingin menuju ke sana setidaknya masih memerlukan waktu selama 2 hari perjalanan. Mata Xiaoyan bersinar setelah mendengar informasi itu. Dia menjadi semakin bersemangat untuk mendapatkan jantung Bodhisattva. Namun ia juga menyadari jika hanya mengandalkan kekuatan mereka saja, maka tidak akan mungkin bisa mendapatkan jantung Bodhisattva. Hal ini karena setiap harta misterius pasti dijaga oleh binatang buas. Contohnya saja seperti buah jiwa yang dijaga oleh piton petir langit. Begitu juga dengan pohon Bodhisattva yang dikenal sebagai harta karun paling langka dan unik. Secara alami akan dijaga oleh binatang misterius dengan kekuatan yang menakutkan. Oleh karena itu, Xiaoyan berencana meminjam kekuatan dari faksi lain untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan yang akan terjadi. Meskipun bisa dikatakan setiap faksi yang sampai di panggung wilayah Kono kemungkinan besar faksi yang sangat kuat. Bahkan di antara mereka mungkin saja terdapat musuh bebuyutan Xiaoyan seperti Aula Jiwa. Ia hanya bisa bersabar dan mengambil resiko. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memasuki bagian terdalam wilayah panggung Kono. Xiaoyan menatap Yun Yun dan berkata, bagaimana jika kita pergi bersama? Kita akan menjadi lebih kuat jika bekerja sama. Meskipun sedikit ragu, Yun Yun hanya bisa mengangguk. Terlebih lagi banyak murid Sekte Bunga yang telah terluka, jadi tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya ia mengangguk dan bersedia bergabung dengan kelompok Xiaoyan. Sebelum pergi, Yun Yun menyarankan agar lebih baik mereka mengambil jalan ke arah timur terlebih dahulu. Karena jika terus menuju ke arah barat, meskipun sedikit lebih dekat dengan wilayah panggung Kono, tetapi mereka akan melewati sebuah tempat yang dijaga oleh piton surga kuno. Kekuatannya setara dengan Duzun puncak perubahan kelima. Xiaoyan nampak terkejut ketika mendengarnya, karena piton surga Kono adalah binatang yang langka dan sudah bisa dianggap punah di dunia luar. Selain langka, darah piton Kono juga berguna untuk memperkuat tubuh fisik seseorang.
Tidak hanya darah piton itu, tetapi kolam darah yang dijaga oleh binatang itu juga sangat berguna, karena selain mengandung kekuatan alam yang melimpah, di dalamnya juga terdapat harta karun yang sangat berharga. Tentu saja hal ini merupakan sebuah keberuntungan untuk Xiaoyan, karena jika ia berhasil mengambil darah piton surga kono itu, maka dia akan dapat melatih tubuh kaca King Kong sampai tingkat yang ke-9. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan meminta Yun Yun untuk menunjukkan lokasi piton surga kono itu berada kepadanya. Piton surga kono itu sangat berguna untukku. Yun Yun nampak terkejut, tetapi dia tidak memberikan komentar apapun karena setiap kali bertemu dengannya, Xiaoyan selalu memberikan kejutan yang luar biasa. Jadi dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Namun tiba-tiba Xiaoyan merasakan kekuatan yang cukup kuat melintas di atas mereka. Ia segera menyuruh semua orang untuk menekan kekuatan mereka ke tingkat paling bawah. Kelompok itu adalah orang-orang dari Sokoponik Iblis. Salah satu di antara orang-orang itu adalah seorang gadis yang Xiaoyan kenal, yaitu Pink King Namun Xiaoyan dapat merasakan aura yang berbeda dari tubuh gadis itu. Aura ini hanya pernah ia rasakan dari Jian. Xiaoyan menebak bahwa tampaknya Pink King telah mendapatkan beberapa peluang saat berada di reruntuhan Doseng waktu itu. Ia mengepalkan tangannya dan berniat untuk secepatnya menemukan piton surga kono agar bisa meningkatkan teknik tubuh kaca King Kong miliknya. Dengan begitu, dia akan memiliki teknik andalan untuk melawan musuh-musuhnya yang merepotkan tersebut. Kelompok Xiaoyan segera terbang menjadi pilar cahaya ke arah kejauhan. Sementara Yanran dan anggota sekte bunga yang lainnya akan menunggu mereka di sana sembari merawat para murid yang terluka. Setelah beberapa saat berlalu, kelompok Xiaoyan sampai di sebuah pegunungan dengan lembah yang sangat curam. Xiaoyan menatap ke arah lembah dan berkata, seharusnya ini adalah tempat piton surga kono berada. Yun Yun mengangguk dan menunjuk ke arah lembah yang tertutupi kabut hitam. Xiaoyan, di sanalah kami melihat piton surga kono sebelumnya. Xiaoyan meminta keempat gadis di sampingnya untuk menekan kekuatan mereka ke tingkat yang paling terlemah, agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh piton surga kono. Jika mereka berhasil menemukan kolam darah piton surga kono tanpa harus melawan piton surga kono, itu jauh lebih baik. Tetapi jika ular besar itu menyadari keberadaan mereka, maka tidak ada pilihan lain selain melawannya. Kelompok Xiaoyan perlahan memasuki lembah yang tertutupi oleh kabut hitam. Ketika berada di dalam kabut, mereka dikejutkan oleh kemunculan suara ular dan getaran yang sangat kuat. Seekor ular raksasa segera muncul dari bawah lembah, meluncur dengan kecepatan yang menakutkan, menyergap dan mengelilingi kelompok Xiaoyan. Sungguh sial, ternyata piton surga kono tidak hanya merasakan keberadaan musuhnya melalui doki di dalam tubuh, tetapi juga melalui panas dan aroma tubuh, sehingga ular besar itu menyadari keberadaan mereka. Xiaoyan dan keempat ayangnya seakan terperangkap di tengah lingkaran tubuh piton surga kono yang bergerak melingkar mengelilingi mereka di antara bebatuan lembah. Tiba-tiba saja ular besar itu membuka mulutnya dan meluncur untuk menelan kelompok Xiaoyan. Tapi tidak semudah itu pergoso. Xiaoyan dan keempat ayangnya dengan cepat menghindar. Kekuatan doki yang sebelumnya mereka tekan kini diaktifkan kembali, sehingga membuat piton surga kono mengeluarkan raungan dan niat membunuh. Menyadari ular ini cukup agresif, Xiaoyan segera mengaktifkan teknik tubuh kaca King Kong miliknya. Xiaoyan melepaskan tinju ke arah ular besar itu, namun pergerakan ular ini sangat lincah. Cailin dan tiga lainnya masing-masing menggunakan teknik mereka untuk menyerang. Cailin mengeluarkan senjata panah, namun ular besar itu dapat menghindari setiap serangannya. Begitu juga dengan Yun Yun. Meskipun dia telah menggunakan formasi pedang, tetap saja ular itu bisa menghindarinya. Bahkan serangan racun Xiao Yixian dapat dinetralkan oleh aura aneh yang berasal dari tubuh ular tersebut. Selain pergerakannya yang lincah, piton surga kono juga memiliki kulit yang keras, sehingga serangan biasa tidak akan mempan terhadapnya. Ular tersebut bergerak dengan cepat untuk menyerang Xiaoyan. Untung saja Xiaoyan berhasil menahan mulut ular raksasa itu dengan kedua tangannya. Saat ini Xiaoyan berencana untuk secepatnya menyelesaikan pertarungan itu dalam satu serangan teratai api. Namun sayangnya ular ini terlalu lincah, sehingga dirinya tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk menggabungkan beberapa jenis api surgawi. Bahkan saat ini tubuh kaca King Kongnya terkena hantaman yang sangat kuat oleh ekor ular raksasa itu, sehingga membuatnya mundur beberapa langkah.
Seandainya tubuh aslinya tidak berada di dalam tubuh kaca King Kongnya, mungkin saja dirinya sudah mengalami beberapa luka yang serius setelah terkena serangan barusan. Ketika Xiaoyan mundur, King Lin muncul di sampingnya. "Tuan muda," paksa matanya untuk menatapku. Xiaoyan nampak terkejut. Kenapa dia melupakan hal ini? King Lin memiliki kemampuan unik yang dapat mengendalikan ular. Ia segera mengangguk. Xiaoyan mencoba memancing piton surga kuno dengan terus menyerangnya. Mata ular itu menyala seakan-akan ingin membunuh Xiaoyan dalam sekali serangan. Namun ketika ular raksasa itu meluncur menuju Xiaoyan, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh King Lin yang secara tiba-tiba muncul. Di hadapan gadis itu terdapat 3 kelopak bunga hijau yang berputar. Kekuatan dari kelopak bunga itu dengan cepat memasuki mata dan pikiran piton surga kuno, sehingga niat membunuh dan keganasan yang dikeluarkan oleh ular tersebut dengan cepat menghilang. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat King Lin berhasil mengendalikan piton surga itu. Tetapi ia tetap khawatir bagaimanapun juga kekuatan piton surga kuno setara dengan Duzun puncak perubahan kelima. Dengan kekuatan King Lin saat ini, apakah dia bisa mengendalikan ular itu dalam waktu yang cukup lama? Belum selesai Xiaoyan bergumam, tiba-tiba saja piton surga kuno mulai menunjukkan reaksi yang aneh. Tubuh ular itu mengeluarkan aura menakutkan untuk melawan. Xiaoyan menatapnya dan bergumam, memang tidak mudah berurusan dengan binatang ini. Ia segera mengeluarkan api surgawi di tangannya dan melepaskan serangan tinju ke arah ular tersebut. Tentu saja ular besar ini tidak akan menyerah begitu saja. Dia memberikan perlawanan dan melepaskan aura yang sangat kuat. Benturan tinju Xiaoyan dan aura yang menakutkan dari piton surga kuno menciptakan ledakan yang menggema ke segala arah. Di sisi lain, Cailin juga membantu dengan serangan panah yang mengandung energi piton 7 warna. Sementara Yun Yun dia melepaskan serangan formasi pedang. Begitu juga dengan Xiao Xian, dia melepaskan kekuatan formasi racun yang membatasi pergerakan piton surga kuno tersebut. Di bawah tekanan dari beberapa ahli Duzun, tentu saja piton surga kuno tidak dapat memberikan perlawanan. Tubuh kaca King Kong Xiaoyan melepaskan beberapa pukulan kuat ke tubuh piton surga kuno agar dia menyerah. Sementara King Lin, dia kembali menggunakan teknik 3 kelopak bunga giok miliknya untuk mengendalikan ular raksasa itu. Xiaoyan begitu senang karena King Lin berhasil mengendalikan piton surga kuno. Maka dengan begitu kekuatan kelompok mereka akan melonjak. Dengan kekuatan Duzun puncak perubahan kelima ular itu sudah bisa dianggap kuat di wilayah tanah barbar. Kali ini kelompok Xiaoyan cukup beruntung dengan adanya King Lin. Dengan kemampuan unik yang dimilikinya, mereka tidak hanya berhasil mengendalikan piton surga kuno yang seperkuat dan langka, tetapi jika berhasil menemukan kolam darah piton surga kuno, maka Xiaoyan dapat melatih tubuh kaca King Kongnya ke tingkat 9. Semua orang akhirnya bisa menghela napas lega karena berurusan dengan piton surga kuno sangatlah menguras tenaga mereka. Lalu Xiaoyan menatap ke arah lembah dan berkata, "Kita harus secepatnya menemukan kolam darah piton surga. Ayo pergi." Xiaoyan terbang lebih dulu dan keempat ayangnya mengikuti dari belakang.